Shalom. Hari ini bertepatan dengan hari tahun baru Imlek. Selamat hari tahun baru Imlek bagi kita yang merayakannya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Anugerahnya besar buat kita, Allah yang mengasihi kita. Sampai hari ini kita diizinkan untuk beribadah kepadanya. Mazmur 147 ayat 1. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Oh Tuhanku yang ku kasihi, jiwaku menyembah-Mu Tuhan. Oh Rajaku, dengar doaku, dengan suaraku memuaskan hati-Mu. Kita angkat suara kita, memuji Allah dan Raja kita. Oh Tuhanku yang ku kasihi, jiwaku menyembah-Mu Tuhan. Oh Rajaku, dengan suaraku memuaskan hati-Mu. Dengan pujian kita, dengan suara kita, kita memuaskan Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus, Allah kita. Oh Tuhanku, Rajaku
memuaskan Tuhan kita. Jemaat sekalian, ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, puji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Silakan duduk. Kita akan datang kepada Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Mazmur 50 ayat 22 dan 23. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Mari setiap kita, pribadi lepas pribadi, datang ke hadapan Tuhan. Mengaku setiap dosa, setiap pelanggaran yang telah dilakukan. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu diri kami sepenuhnya. Engkau kenal siapa kami seutuhnya, lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau tahu betapa terus kami berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi ya Tuhan, pada kenyataannya seringkali kedagingan diri kami menghalangi kami untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami datang ya Tuhan memohon ampun atas setiap dosa, atas setiap pelanggaran, atas setiap hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami, mau menyucikan kami, membebaskan kami, sehingga ya Tuhan, kami layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami ini ya Tuhan, kami memohon kasih-Mu nyata bagi kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk terus hidup hari demi hari, semakin memperkenankan hati Tuhan, semakin memuliakan nama Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat silakan duduk. Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kita angkat pujian ini, kata demi kata, kita berjalan bersamanya, bersama Yesus Tuhan kita. Katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
dapat bangkit berdiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah Tuhan besar melimpah bagi kita. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk. Pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Jocelyn dengan tema Be Still My Soul. Tenanglah jiwaku. Mazmur 73, 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di sorga, tidak ada yang lain yang kuingini di bumi, hanya Engkau. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi.
kita bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan penyakku, tetaplah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh hanya Engkau Tuhan gunung batu bagi kami. Hanya Engkau perlindungan kami. Hanya Engkau sumber keselamatan dan anugerah terindah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan, Engkau masuk ke dalam hati kami. Biar kami bisa memahami, kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, yang penuh dengan keterbatasan ini, untuk bisa menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Kami serahkan doa permohonan kami hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur sekali boleh mendapat kesempatan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi kita yang merayakan. Bapak Ibu, ngomong-ngomong soal tahun baru Imlek, ada sebuah legenda yang dipercaya menjadi asal-usul dari perayaan ini. Dikisahkan bahwa ribuan tahun yang lalu ada monster laut pemakan manusia yang bernama Nien. Dia akan naik ke darat setiap hari pertama tahun baru. Karena itu, setiap tahun baru, para penduduk desa akan mematikan semua lampu rumah. Mereka akan pergi dan keluar dari desa itu untuk naik ke atas gunung, bersembunyi dari monster Nien. Pada suatu waktu Bapak Ibu ada seorang kakek dari luar desa yang berani untuk tinggal sendirian di malam tahun baru. Dia mau menyambut kedatangan monster Nien ini.
Dan betul saja Bapak Ibu, pada malam itu monster Nian datang ke desa itu dan menemukan ada sebuah rumah yang terang benderang. Tidak seperti biasanya desa itu gelap gulita, tapi kali ini ada sebuah rumah yang terang benderang. Akhirnya monster Nian pun menghampiri rumah si kakek tersebut. Betapa kagetnya Nian ketika dia melihat di depan pintu rumah itu ada sebuah gulungan kertas merah ditempelkan di depan pintu rumah. Gak cuma itu Bapak Ibu, Nian juga menemukan ada banyak sekali lilin berwarna merah yang menyala. Ketika Nian melihat itu dia sangat ketakutan. Tapi belum sampai di situ. Kemudian Nian mendengar ada sebuah suara yang begitu kencang seperti suara petasan dan itu membuat Nian semakin takut. Di tengah ketakutan Nian, pintu rumah terbuka. Si kakek itu keluar dari rumah itu, menghampiri Nian dengan menggunakan baju berwarna merah. Ketika melihat itu, Nian sangat ketakutan dan dia langsung pergi dari desa itu. Dia tidak pernah lagi mau kembali ke desa itu. Dari situ penduduk desa akhirnya tahu bahwa monster Nian takut kepada sesuatu yang berwarna merah dan sesuatu yang mengeluarkan bunyi yang keras. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau saat ini hari ini kita lihat di jalan-jalan, di mal, di pusat perbelanjaan, dekorasi Imlek identik dengan warna merah. Karena warna merah dianggap sebagai warna yang dapat mengusir roh jahat. Dianggap sebagai warna yang dapat membawa keberuntungan bagi manusia. Imlek juga identik dengan sesuatu yang berbunyi kencang, misalnya barongsai atau kembang api. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kisah tadi, mungkin kita juga sama seperti penduduk desa yang gelisah dan takut kepada dalam tanda kutip monster Nian ketika memasuki tahun baru. Monster Nian dalam kehidupan kita adalah hari ke depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu hari ke depan akan seperti apa dan di tengah ketidaktahuan kita itu, kita mendengar ada berbagai prediksi, ramalan, ancaman yang membuat diri ini begitu ketakutan, begitu khawatir, begitu cemas akan hari esok. Kita berusaha dengan kekuatan kita untuk menenangkan hati dari segala ketakutan itu. Kita berusaha dengan kekuatan kita untuk menggenggam erat kertas merah kita masing-masing sesuai dengan pergumulan yang kita hadapi. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Di awal tahun 2023 ini kita mendengar ada berbagai isu tentang resesi ekonomi. Akan ada resesi katanya di tahun ini. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita khawatir sekali hari esok akan seperti apa. Apakah bisnis saya makin lancar atau tidak? Akhirnya ketika pelan-pelan usaha kita mulai menurun, pendapatan kita mulai menurun, kita cari strategi, kita cari akal. Gimana caranya supaya saya tetap bisa bertahan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kita lakukan inovasi ini dan itu, investasi ini dan itu. Kita lakukan apapun supaya uang yang kita punya, harta yang kita punya dalam tanda kutip bisa muter, bisa menghasilkan, bisa produktif. Kita mendengar ada keluarga-keluarga yang berantakan, yang awalnya baik-baik, tahu-tahu berantakan. Ada pasangan yang kelihatannya, pasangan suami istri yang kelihatannya baik-baik, harmonis, tapi ternyata menuntut cerai. Kita takut, kita gelisah. Lalu apa yang kita lakukan? Kita genggam keluarga kita erat-erat. Supaya
keluarga kita tetap terlihat baik, supaya keluarga kita tetap terlihat utuh. Kita dengar teman A sakit ini, teman B sakit ini, teman C sakit berat, tidak ada gejala, tahu-tahu langsung drop. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita takut sekali penyakit itu akan mengintai kita. Akhirnya kita genggam pola hidup sehat. Minum ini dan itu, konsultasi ke sini, ke situ. Makan ini dan itu, olahraga dan sebagainya. Dan ada begitu banyak hal lain yang kita genggam erat-erat dalam kehidupan ini. Yang kita sulit sekali untuk merasa bahwa kita tidak bisa hidup tanpa hal-hal tersebut. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, apakah semua yang kita lakukan itu salah? Saya kira tidak salah ya Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita, menitipkan kepercayaan berbagai hal kepada kita untuk dikelola bukan? Untuk dijaga, untuk dipelihara sedemikian mungkin. Tapi permisi tanya, apakah ketika kita mengkhawatirkan hal-hal yang kita genggam erat-erat itu, apakah sebetulnya tanpa sadar hal-hal ini telah menjadi pegangan yang terutama dalam kehidupan kita? Dan sebetulnya kepada siapakah dan kepada apakah kita dapat menaruh keseluruhan hidup, keseluruhan masa depan kita? Saat ini saya mengajak kita semua untuk membaca satu bagian Alkitab, yaitu Mazmur 46 ayat yang pertama sampai 11. Mazmur 46 ayat yang pertama sampai 11. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang tadi telah kita baca, Mazmur 46 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani itu adalah istilah lain dari keturunan atau anak gitu ya, keturunan atau anak. Korah ini adalah seorang yang berasal dari suku Lewi. Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam perjanjian lama, orang-orang suku Lewi itu tugasnya adalah mengatur ibadah di rumah Tuhan. Itu adalah tugas orang-orang di suku Lewi.
Dalam Bilangan pasal yang ke-16 dicatat bahwa perjalanan kehidupan keturunan Korah ini pernah mengalami sebuah masa yang kelam. Jauh sebelum Mazmur 46 ini ditulis, leluhur mereka yaitu Korah yang melakukan pemberontakan terhadap Musa dan Harun serta melawan ketetapan Allah. Korah dan ketiga temannya ini enggak terima gitu. Enggak terima mereka seumur hidup cuman ngurusin ibadah doang di rumah Tuhan. Mereka enggak terima seumur hidup mereka cuman jadi pengurus bidang ibadah gitu ya kalau kayak di Hosana. Akhirnya mereka pun melakukan pemberontakan terhadap Musa dan Harun. Mereka punya ambisi yang besar untuk menjadi seorang imam, untuk naik jabatan, setidaknya dari pengurus jadi imam, gitu, jadi pemimpin. Iri hati mereka mendorong mereka untuk memprovokasi banyak sekali pemimpin Israel pada saat itu. Akhirnya betul terkumpullah 250 orang pemimpin Israel yang akhirnya gabung ikut kubu mereka gitu. Mereka menghadap Musa dan Harun lalu bilang kepada Musa dan Harun, menuduh mereka bahwa Musa dan Harun dianggap meninggikan diri, dianggap sombong, dianggap pansos gitu kalau istilah sekarang ya Bapak Ibu. Mereka bilang kepada Musa dan Harun bahwa sebetulnya bangsa kita ini gak perlu ada pemimpin. Karena kita semua kan umat Tuhan, kita semua kan orang kudus. Lalu apa bedanya saya dengan engkau? Apa bedanya kami dengan engkau Musa dan Harun begitu. Mereka bilang Musa dan Harun ini cuma cari sensasi aja, sok-sokan jadi pemimpin. Padahal kita tahu ya Bapak Ibu bahwa Musa dan Harun itu adalah utusan Tuhan. Tuhan mengutus mereka untuk menjadi wakil Israel, untuk menjadi pemimpin atas Israel. Di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa simpulkan bahwa ketika Korah dan pasukannya itu, Korah dan rombongannya itu melawan Musa dan Harun, maka mereka sebetulnya juga sedang melawan Tuhan. Mereka sedang melawan ketetapan Tuhan. Mereka sedang mementingkan ego, mementingkan ambisi mereka sendiri dan tidak taat pada pimpinan Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca di akhir daripada Bilangan pasal 16 ini, kita akan menemukan bahwa pada akhirnya Allah membinasakan Korah dan seluruh pasukannya dan seluruh pengikutnya. Tanah yang sedang mereka pijak, tempat mereka berdiri itu tiba-tiba terbelah menjadi dua dan mereka jatuh ke dalamnya. Korah dan seluruh pengikutnya dibinasakan oleh Allah. Tapi satu hal yang menarik Bapak Ibu, anak-anak kandung Korah, yaitu Asir, Elkana, dan Abiasaf tidak ikut binasa bersama dengan ayah mereka. Sekalipun ayah mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tetap memilih jalan yang benar. Mereka tetap ikut pada ketetapan Tuhan. Saya pikir ini tentu bukan pilihan yang mudah bagi anak-anak Korah. Saat itu mereka bagaikan berada di persimpangan jalan. Begitu dilema. Antara pilih Allah, pilih mengikut Allah, atau mengikut ayah yang mereka kasihi. Dan Bapak Ibu, kondisi seperti yang dialami oleh anak-anak Korah ini juga mungkin pernah kita alami dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita selama kita mengikut Tuhan, bukan? Kita pernah berada di dalam satu titik di mana kita harus memilih. Antara memilih keputusan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita, keputusan bos, keputusan atasan, tapi sebenarnya keputusan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau kita memilih untuk ikut dan taat pada keputusan Tuhan. Konsekuensi ketika kita mengikut keputusan Tuhan ada begitu banyak yang membuat kita takut sekali. Kita bisa saja dipecat dari kantor, kita bisa saja dikucilkan di tengah keluarga, kita bisa saja tidak dianggap dan sebagainya.
kekhawatiran-kekhawatiran itu akhirnya membuat kita kadangkala jatuh dan gagal. Kita memilih untuk ikut pada hal-hal di luar Tuhan daripada ikut dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tetapi berbeda sekali dengan anak-anak Korah. Di tengah situasi yang tidak mudah itu, anak-anak Korah tetap memihak pada kebenaran Allah. Setelah mereka memihak kepada Allah, apakah hidup mereka baik? Apakah hidup mereka tanpa masalah? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Di satu sisi kita bisa melihat, oke, Allah menyelamatkan anak-anak Korah dari maut. Allah tidak membinasakan anak-anak Korah. Tapi di sisi yang lain kita bisa melihat satu kenyataan tragis bahwa ketika anak-anak Korah memilih untuk ikut Allah, ayah mereka mati. Coba kita bayangkan betapa sedihnya perasaan anak-anak Korah melihat ayah mereka mati di depan mata mereka sendiri. Betapa tragisnya, betapa sedihnya anak-anak Korah melihat ayah yang mereka cintai itu dibinasakan oleh Tuhan yang mereka pilih dengan cara yang sadis. Saya membayangkan saya di posisi anak-anak Korah, Bapak Ibu, saya pasti sangat-sangat trauma. Melihat keluarga saya, melihat orang tua saya mati di depan mata saya sendiri. Dan kejadian traumatis yang seperti itu bisa saja membuat anak-anak Korah mempertanyakan, betulkah Allah yang mereka pilih itu adalah Allah yang penuh kasih? Bisa saja membuat anak-anak Korah menyesal telah memilih Allah. Bahkan bisa saja membuat anak-anak Korah membenci Allah. Tetapi Bapak Ibu, mereka tidak melakukannya. Mereka tetap tunduk, taat pada Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Bahkan mereka pun wariskan iman mereka kepada anak cucu mereka. Warisan iman ini nyata ketika beratus-ratus tahun kemudian setelah peristiwa Korah ini dibinasakan oleh Allah. Beratus-ratus tahun kemudian keturunan Korah diberikan cobaan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat yang pertama, di situ diceritakan bahwa pada saat itu Yerusalem diserang oleh bangsa Asyur, diserang oleh Raja Sanherib yaitu Raja Asyur. Pada masa itu Bapak Ibu, bangsa Asyur itu adalah bangsa yang besar, seperti bangsa Mesir gitu ya. Kekuatannya setara lah kurang lebih dengan bangsa Mesir. Kalau di dunia kita sekarang mungkin seperti Amerika, seperti Rusia yang kekuatannya besar gitu ya. Pada suatu waktu bangsa Asyur ini menyerang Yerusalem. Ketika mereka menyerang Yerusalem ini, bangsa Asyur itu baru saja kembali membawa trofi kemenangan melawan bangsa-bangsa lain. Saat itu mereka lagi masa jaya-jayanya Bapak Ibu. Track record mereka dalam berperang itu nomor 1 gitu pada saat itu. Jadi kita bisa bayangkan ketika bangsa Asyur memasuki Yerusalem, betapa takutnya perasaan orang-orang Yerusalem. Mereka bisa saja berpikir, wah udah habislah kita. Bangsa Asyur ini udah hebat banget, kita gak ada apa-apanya. Kekhawatiran, kecemasan meliputi hati orang-orang Yerusalem. Mereka menderita bukan hanya secara mental, mereka takut, mereka khawatir, tapi juga secara fisik. Kalau kita baca Bapak Ibu di ayat yang berikutnya, dikatakan bahwa Raja Hizkia itu memerintahkan orang-orang untuk menutup seluruh mata air di Yerusalem. Satu sisi ini hal yang baik, mengingat juga di daerah Timur Tengah dari dulu sampai sekarang mereka kan banyakan padang gurun ya, didominasi oleh padang gurun wilayahnya. Sehingga kekurangan air, sehingga persediaan air itu menipis. Jadi ketika
Hizkia membuat keputusan ini, dia sudah pikirkan matang-matang. Oke, kita tutup persediaan air kita supaya bangsa Asyur nggak bisa ambil. Supaya bangsa Asyur ketika perang mereka tidak punya air dan mereka bisa mati. Tapi di sisi lain Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa keputusan Hizkia untuk menutup mata air ini juga menambah penderitaan bagi rakyat Yerusalem. Tidak ada air. Persediaan air yang sudah sedikit sekarang ditutup pula. Nggak ada air. Ini bukan masalah soal haus, soal kehausan aja. Tapi ini menyangkut masalah-masalah lain. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita hidup tanpa air. Akan ada begitu banyak hal yang terjadi bukan? Untuk mandi butuh air. Tapi nggak ada air, nggak bisa mandi. Akhirnya daya tahan tubuh melemah, sakit. Buat ibu-ibu kalau mau cuci sayur butuh air kan ya? Nggak ada air, nggak bisa cuci sayur. Sayurnya kotor dimakan, sakit lagi. Lalu ternak berhubungan dengan hewan ternak. Mereka pelihara sapi, pelihara kambing dan lain sebagainya. Hewan-hewan itu butuh air. Hewan-hewan itu nggak bisa dibilang, kamu tunggu ya kita nggak ada air. Jangan mati dulu ya, tunggu ya, nggak bisa. Dia kalau kehausan dia akan mati. Maka persediaan air yang minim di Yerusalem itu begitu berdampak pada banyak hal. Ada krisis pangan, krisis iklim, ada penyakit di mana-mana dan sebagainya. Ketika kita membayangkan kondisi Israel pada saat itu, wah betul-betul chaos, betul-betul kacau. Dan di tengah kekacauan itu, Hizkia, Raja Yerusalem, tahu kepada siapa ia harus memohon. Kepada siapa ia harus meminta pertolongan. Kepada siapa ia harus berteriak. Maka ia menekuk lututnya berdoa kepada Tuhan. Dan di akhir daripada kisah ini kita tahu bahwa Allah menolong bangsa Yerusalem. Bangsa Asyur dibinasakan oleh Allah hanya dalam sekejap mata. Tidak perlu pedang, tidak ada pertumpahan darah. Tidak perlu kereta perang, Tuhan binasakan dengan kuasanya. Bapak Ibu, perjalanan iman yang dialami oleh Bani Korah dari mulai awal leluhurnya sampai pada peristiwa bangsa Asyur ini membuat mereka rindu untuk menyaksikan betapa besar kasih Tuhan bagi Yerusalem. Bani Korah mau orang-orang Yerusalem ingat terus dalam pikiran mereka, menghidupinya dalam kehidupan mereka bahwa mereka punya Allah yang menjadi sumber pertolongan itu. Allah yang selalu tersedia itu, Allah yang menolong tepat pada waktunya itu. Maka dari itu Bani Korah menuliskan untayan kata yang indah dalam Mazmur 46 yang tadi kita baca. Dikatakan dalam ayat yang pertama sampai ketiga, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kata penolong dalam kesesakan ini Bapak Ibu dalam bahasa Inggrisnya bisa diterjemahkan sebagai ever present atau very present help in trouble. Ini mau menggambarkan Allah itu sebagai pribadi yang selalu hadir, pribadi yang selalu ada, pribadi yang always ready ketika orang-orang membutuhkannya. Ketika bangsa Yerusalem membutuhkan pertolongan, Allah selalu hadir. Saya membayangkan ketika Yerusalem menyanyikan Mazmur ini dalam ibadah, menyanyikan bagian ini dalam ibadah, mereka ingat satu hal. Ketika mereka harus berjuang mati-matian, bersembunyi, tahan nafas supaya tidak terdengar dan tidak ditangkap oleh bangsa Asyur. Mereka ingat peristiwa yang mencekam itu. Dan kata-kata penolong dalam kesesakan ini betul-betul menghibur mereka, betul-betul mengingatkan mereka bahwa mereka punya Allah yang menolong mereka melewati masa-masa sulit kehidupan. Berikutnya Bani Korah juga mencatat satu respons iman yang luar biasa. Sebab
Karena Allah selalu hadir, karena Allah adalah penolong kita, maka kita tidak akan takut. Kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saya membayangkan ketika Yerusalem menyanyikan bagian sekalipun bumi berubah, bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka mengingat bahwa dulu leluhur mereka Korah itu pernah dimusnahkan oleh Tuhan. Tanah itu pernah terbelah menjadi dua. Bumi itu pernah berubah, membinasakan Korah. Dan akhirnya ketika Korah binasa, maka hidup mereka berubah. Maka dari itu ketika mereka menyanyikan frasa ini, sekalipun bumi berubah, di situ mereka ingat bahwa sekalipun kehidupan kita berubah, kita tidak akan takut. Setelah itu mereka juga bilang, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bapak Ibu, gunung-gunung itu pada masa PL digambarkan sebagai suatu tempat yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Kalau kita lihat di kisah-kisah di PL yang berhubungan dengan gunung, misalnya contoh kisah Nabi Nuh ya, Nabi Nuh dia terapung-apung di atas air, lalu ketika air bah itu mulai surut, Nabi Nuh dan seisi bahtera itu mendarat di pegunungan Ararat. Dan di pegunungan Ararat ini jugalah Tuhan berbicara kepada Nuh. Lalu yang di bagian lain, misal contohnya ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Jadi pada masa itu Bapak Ibu, gunung digambarkan sebagai satu tempat yang penuh dengan ketenangan, di mana manusia bisa bertemu dengan Tuhan, di mana tempat yang tinggi itu membuat hati, membuat hidup menjadi lebih tenang. Tapi kebalikannya, ketika kita berbicara soal air, bagi bangsa Israel mendengar kata air itu, perasaan-perasaan yang negatif muncul dalam hati mereka. Air melambangkan sesuatu yang mencekam, menakutkan, membinasakan. Seperti air bah membinasakan seluruh umat manusia tanpa sisa. Laut Teberau membinasakan Firaun dan pasukannya. Laut itu digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Jadi ketika Bani Korah menuliskan gunung-gunung goncang di dalam laut, maka gunung-gunung itu tenggelam Bapak Ibu. Tidak ada lagi tempat yang tenang, tidak ada lagi kedamaian. Tetapi sekalipun tidak ada tempat di mana manusia, di mana kita bisa menemukan ketenangan, menemukan kedamaian. Sekali lagi Bani Korah mau mengatakan dengan jelas, kita tidak akan takut. Di bagian yang berikutnya Bapak Ibu, Bani Korah menggambarkan situasi yang terjadi lagi di dalam Yerusalem ketika bangsa Asyur menyerang. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa saat itu mereka kekurangan air, tidak ada persediaan air. Tapi di sini Bani Korah mengatakan dalam ayat ini, kota Allah, Yerusalem, kediaman yang maha tinggi, tempat Allah berdiam itu disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Sungai menjadi satu sukacita besar. Sungai menjadi simbol penyertaan Tuhan bagi Yerusalem. Oh sungguh Tuhan itu bagi Yerusalem adalah sungai itu. Adalah sungai yang menyelamatkan mereka baik secara fisik dari bangsa Asyur, dari kehausan, dari krisis pangan dan sebagainya. Tapi juga Allah itu adalah air hidup. Air yang membebaskan kehausan jiwa mereka akan ketenangan dan kedamaian. Membebaskan kehausan jiwa mereka atas harapan, atas pengharapan, atas jaminan kehidupan yang tidak pasti di dalam dunia ini. Oh sungguh Bani Korah menggambarkan Mazmur 46 ini dengan begitu indah Bapak Ibu. Dan satu hal,
Allah mengerjakan semuanya itu. Allah menunjukkan mujizat dan kuasanya itu bagi Yerusalem. Bukan semata-mata untuk menunjukkan, ya kamu punya Allah. Kamu punya Allah yang hebat, kamu punya Allah yang berkuasa. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi dikatakan dalam Mazmur 46 ayat yang ke-8 sampai 9 ini. Allah juga mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Apa yang mau Bani Korah katakan dalam bagian ini Bapak Ibu? Yaitu bahwa dulu busur panah, tombak dan kereta-kereta perang itu adalah senjata yang paling hebat dan paling canggih saat itu. Tapi di ayat ini Bani Korah mengatakan bahwa Allah mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Itu artinya sebetulnya tidak ada satu hal pun yang kita anggap paling hebat, paling bisa kita andalkan, yang kita bisa bergantung kepada hal-hal itu. Tuhan hancurkan semua kekuatan manusia itu untuk menunjukkan bahwa dirinya betul-betul Allah yang berkuasa. Bahwa dirinya adalah pribadi yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini. Maka dari itu, di akhir daripada Mazmur 46 ini, Bani Korah menuliskan dengan jelas apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kesimpulan daripada bagian ini. Bani Korah menyimpulkan, karena itu diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dalam bahasa asli Bapak Ibu, kata diamlah ini juga bisa diterjemahkan sebagai lepaskanlah. Lepaskanlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Apa yang dilepaskan? Bani Korah ini mengatakan kepada penduduk Yerusalem, lepaskanlah hal-hal yang selama ini kamu pegang erat-erat dalam kehidupan ini. Lepaskanlah hal-hal yang selama ini kamu genggam erat-erat, kamu jadikan pegangan utama dalam hidupmu. Dan ketika kamu lepaskan itu, maka ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ini menjadi pengingat bagi Bani Korah, menjadi pengingat bagi Yerusalem, dan juga menjadi pengingat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu bahwa kita punya Allah yang senantiasa menopang, yang terus menyertai kehidupan kita. Ia adalah Allah yang mengulurkan tangannya tepat pada waktunya. Hanya dialah satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan dalam kita menjalani kehidupan di tengah dunia yang tidak pasti ini. Dan di akhir daripada kisah ini, di awal daripada kisah ini, Bani Korah mengawalinya dengan satu hal yang menarik sekali. Yang tadi sudah kita baca bersama. Bani Korah menuliskan Mazmur ini untuk pemimpin biduan. Pemimpin biduan itu artinya pemimpin paduan suara atau choir master. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, ketika dalam ibadah Israel, kalau lagu-lagu yang umum dinyanyikan dalam ibadah itu biasanya langsung diberikan kepada para penyanyi. Kalau di Hosana, para pelayan ibadah juga demikian ya. Kalau lagu-lagu untuk kebaktian umum biasa langsung diberikan kepada WL, diberikan kepada singer, diberikan kepada pemusik. Langsung diberikan kepada petugas pelayan ibadah. Begitu juga dengan di Israel pada masa itu. Tapi Bapak Ibu, ketika Bani Korah mau memberikan lagu ini kepada pemimpin biduan atau pemimpin paduan suara, di situ Bani Korah mau lagu ini dinyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan aransemen yang khusus, dengan gubahan yang khusus, dengan latihan yang cukup, dengan musik yang dikreasikan sebaik mungkin. Bani Korah mau lagu ini dinyanyikan berbeda dengan lagu-lagu biasanya. Sebab apa? Sebab isi dari lagu ini adalah penting sekali untuk terus diingat, untuk terus dirasakan oleh orang-orang Yerusalem. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, dikatakan
untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Alamot itu adalah istilah untuk menggambarkan para penyanyi wanita bersuara tinggi ya, atau kita kenal dengan sebutan soprano. Jadi Bani Korah ini mau lagu ini dikemas dengan baik, dikreasikan sebaik mungkin dan sebagus mungkin, dan juga dinyanyikan oleh para soprano. Apa maksudnya Bapak Ibu? Karena cewek-cewek atau wanita-wanita soprano itu, mereka kalau bernyanyi suara mereka tipis, suara mereka nyaring. Jadi di sini Bani Korah mau menekankan bahwa pesan ini harus disampaikan dengan baik, senyaring mungkin supaya bangsa Israel mengingat bahwa ada satu penolong dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka punya Allah yang pernah menolong mereka dan akan selalu menolong mereka. Bapak Ibu, sama seperti perjalanan kehidupan Bani Korah dalam mengikut Tuhan, perjalanan iman kita pun tidak selalu mulus, bukan? Sama seperti yang dikotbahkan oleh penginjil Philips di minggu lalu, perjalanan iman kita kadang berada dalam masa orientasi. Masa di mana kita merasa Allah sangat dekat pada kita. Masa di mana kita merasa hidup mulus-mulus aja. Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya. Tapi ada juga masa-masa iman kita di mana kita mengalami satu masa disorientasi. Yaitu kita merasa Allah itu jauh daripada kita. Kita merasa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu diam ketika saya mengalami penderitaan. Kita merasa pertolongan Tuhan itu hanyalah ilusi semata di tengah-tengah padang gurun keputusasaan. Dan di dalam masa disorientasi itulah, kita mencoba dengan kekuatan, dengan pemikiran kita sendiri, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Kita berusaha sekeras mungkin untuk menemukan kedamaian, untuk menemukan jawaban dalam kehidupan ini. Kita mengandalkan tombak, busur panah, dan kereta perang kita sendiri. Yaitu apa Bapak Ibu? Reputasi, pengalaman, koneksi, harta, status sosial, keluarga, kuasa, dan begitu banyak hal lain. Demi kita merasa aman dan secure berada dalam dunia ini. Kita mengandalkan berpaut pada hal-hal dunia yang tidak pasti ini untuk menjalani kehidupan kita. Saat ini mari kita ingat kembali apa yang kita rasakan ketika kita mengandalkan hal-hal dunia. Ketika kita mengandalkan hal-hal yang kita pikir pasti itu. Apakah betul kita menemukan ketenangan yang selama ini kita dambakan? Atau kita hanya tenang sementara, tapi kemudian rasa kosong itu, rasa hampa itu, rasa craving itu kembali menguasai hati kita? Kadangkala ketika kita mengandalkan hal-hal di luar Tuhan, ketika kita mengandalkan tombak, busur panah, dan kereta perang kita sendiri, Tuhan menghancurkan semuanya. Tuhan membuat kita berada dalam titik paling rendah dalam kehidupan kita. Tuhan membuat hidup kita berada di titik di mana tidak ada harapan lagi. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya Allah bisa leluasa menunjukkan kuasanya bagi kita. Supaya kita boleh kembali mempercayai Dia sebagai satu-satunya pribadi yang kita andalkan. Dalam situasi kita angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan menolong kita. Tuhan turun tangan menunjukkan kuasanya atas kita. Pasang surut kehidupan inilah yang menjadi memory of grace, yang menjadi jejak anugerah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab tangan Tuhan selalu tersedia untuk menuntun kita kembali pulang dan menemukan ketenangan yang sejati
di dalam Dia. Benar sekali seperti yang dikatakan oleh Mazmur 139. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Tangan kanan-Mu akan menyelamatkan aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Tuhan ingin berkata kepadaku dan kepadamu. Di tengah-tengah setiap pergumulan, di tengah-tengah setiap ketidakpastian dalam kehidupan ini, di tengah-tengah setiap gejolak dalam kehidupan ini, diamlah, lepaskanlah segala hal yang selama ini kita genggam, yang selama ini menjadi pegangan utama kita dalam menjalani kehidupan ini, yang selama ini kita andalkan dalam kehidupan ini, yang selama ini yang menjadi yang pertama kali kita cari ketika masalah datang menghampiri. Lepaskanlah semuanya itu, serahkanlah kepada Tuhan, dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Allah ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu, selama hampir 1 tahun saya melayani di tempat ini, saya melihat betapa besar anugerah Tuhan bagi gerejanya, Gereja Kristen Immanuel Hosan. Dari awal gereja ini dibangun bahkan sampai hari ini, Tuhan terus memelihara, Tuhan terus menyertai gerejanya di tempat ini. Saya dengar pertama kali gereja ini dibangun, Bapak Ibu, panitia pembangunan kekurangan dana. Mereka mengumpulkan uang, mencari sumbangan ke sana ke sini, dan akhirnya satu persatu bagian dari gereja ini boleh dibangun. Gak cuma itu Bapak Ibu, Tuhan juga kirimkan anak-anak Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang panitia pun tidak kenal siapa orang itu. Mereka datang, mereka ikut ambil bagian, mereka ikut ambil kontribusi dalam mendukung pembangunan GKM Hosana. Dan dalam kisah pembangunan ini ada satu hal yang menarik. Pada suatu waktu panitia pembangunan merasa bahwa mereka bisa menentukan kapan gereja ini akan selesai dengan pemikiran mereka, dengan kalkulasi mereka, dengan hitung-hitungan mereka. Dan ketika mereka melakukan itu, Tuhan seperti diam dan tidak bekerja lagi. Pembangunan terhenti, jalan seperti tertutup. Panitia mulai pusing, bagaimana ini gereja kita, bagaimana lanjutkan, dan sebagainya. Dan di saat panitia mulai give up, kami udah gak tahu lagi Tuhan, kami udah gak punya duit lagi, kami harus bagaimana, kami tidak tahu. Ketika panitia mulai angkat tangan, Tuhan kembali bekerja. Tuhan seolah kembali mengirimkan burung gagaknya agar pembangunan gereja ini bisa diteruskan. Dan di awal gereja ini berdiri 43 tahun yang lalu. Hanya ada 5 guru sekolah minggu dan 2 orang hamba Tuhan. Dan Bapak Ibu, saat ini, hari ini, sudah ada begitu banyak jemaat Tuhan yang bergereja di tempat ini, yang besar bertumbuh di gereja ini, yang mengenal, yang melayani Tuhan di gereja ini. Bapak Ibu yang sudah lama bergereja di tempat ini tentu lebih bisa melihat
bagaimana penyertaan Tuhan melingkupi gereja ini sampai pada hari ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan seperti mau mengatakan kepada kita semua bahwa GKI Mahasiswa ini punyanya Tuhan. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, gereja ini bisa ada sampai pada hari ini. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa beribadah dengan nyaman, dengan fasilitas ini dan itu yang bisa kita nikmati, yang bisa kita gunakan, maka lihatlah semua itu sebagai sebuah memory of grace, sebagai sebuah jejak anugerah Tuhan bagi gerejanya. Sungguh, GKI Mahasiswa ada sampai saat ini bisa melewati berbagai hal pasang surut. Itu semua hanya karena anugerah dan pertolongan Sang Empunya gereja ini. Dan juga Sang Empunya kita semua, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu, sebagaimana Allah terus memelihara gerejanya, Ia juga akan memelihara kita melewati hari demi hari di dalam kehidupan ini. Kita tahu semua bahwa jalan di depan kita mungkin masih blur. Kita tidak tahu akan seperti apa hari esok. Tapi ingatlah bahwa kita punya satunya Allah yang hidup. Allah yang mengasihi kita. Bahkan Allah yang rela memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus demi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita punya Allah yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan kepada Dialah kita dapat menaruh hidup dan masa depan kita. Kepada Dialah ada ketenangan yang sejati, yang selama ini engkau dan saya cari lewat hal-hal lain. Dan di akhir daripada khotbah ini Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan satu perkataan dari seorang rekan sepelayanan. Ketika kita merasa diri kita mampu dengan kekuatan diri kita sendiri dan tidak membiarkan Tuhan bekerja, maka tidak ada hal yang bisa kita kerjakan. Tetapi ketika kita merasa diri ini tidak mampu dengan kekuatan sendiri, membiarkan Tuhan bekerja, maka sesungguhnya Bapak Ibu, ada begitu banyak hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah setiap pergumulan gejolak kehidupan yang kita alami, biarlah kita terus ingat bahwa kita punya penolong dalam kesesakan itu. Dan dengan keyakinan itu, dengan iman itu, ketika kita nanti keluar dari tempat ini melanjutkan kehidupan kita dimanapun kita berada, maka jalanilah setiap langkah kehidupan dengan tenang, dengan satu pengharapan bahwa Allah yang Immanuel itu tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Allah Immanuel itu akan selalu menopang, menyertai, menguatkan kita menapaki hari-hari kehidupan yang tidak pasti ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kami tidak tahu akan seperti apa hari esok kami, akan seperti apa masa depan kami. Kami tidak tahu apakah rencana yang sudah kami buat ini akan berjalan mulus sesuai dengan apa yang kami harapkan. Di tengah-tengah ketidakpastian ini ya Tuhan, biarlah kami terus punya keyakinan bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang terus beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Allah yang memahami akan isi hati kami, turut merasakan apa yang kami rasakan.
Dan ya Tuhan, bantulah kami untuk kami terus mengimani itu. Menjalani kehidupan kami dengan penuh keyakinan. Bahwa kami dipelihara oleh Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, ketika masalah hidup datang menerpa kehidupan kami tahu kemana kami harus mengadu. Kami tahu kemana kami harus berteriak. Kami tahu kepada siapa kami harus berharap. Yaitu hanya kepada Engkau saja. Biarlah firman ini terus hidup dalam diri kami. Menguatkan kami. Memampukan kami untuk menapaki hari-hari kehidupan. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau terus menuntun kami, menolong kami. Biarlah kami yang mulai jauh Tuhan dekatkan. Biarlah kami yang kaki-kaki yang mulai lelah melangkah Tuhan, Engkau kuatkan kembali. Dan di situ kami bisa menemukan ketenangan yang sejati hanya di dalam Engkau. Kami serahkan doa permohonan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup juru selamat kami berdoa dan menyerahkan permohonan kami. Amin. God will always be with you everywhere that you go, guiding you on your journey, filling your heart with His hope. Practice love and forgiveness, and show the world that you care. Let your spirit rejoice this day, knowing that God will be there. When you're afraid or feeling lost and lonely, so lonely, when there are things you just can't understand, when it is hard to face the world around you, those are the times that will take you by the hand. God will always be with you, everywhere that you go, guiding you on your journey, filling your heart with your hope. Practice love and forgiveness, show the world that you care. Let your spirit rejoice this day, knowing that God will be there.
Bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya sampai hari ini. Bukan karena kita, tapi karena Yesus mati dan bangkit bagi kita. Kita ada sebagaimana kita hari ini. Dan Dia akan pimpin kita terus sampai pada kekekalan. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan segala tempat, kita akan mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengikrarkannya bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kini kesempatan untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan selama seminggu ini, kita bawa sebagian untuk pekerjaan Tuhan di gerejanya di tempat ini. Saudara dapat memasukkannya di amplop yang ada di tempat duduk Bapak Ibu Saudara. Nanti setelah ibadah ini selesai dapat memasukkannya di kantong. Ada kantong persembahan di dekat pintu keluar ruang ibadah ini. Atau saudara dapat scan QR yang tertera pada amplop persembahan kita. Biarlah kita memberikan persembahan dengan yang ada pada kita, dengan bersukacita dan dengan rela hati, sebab Tuhan memberkati mereka yang memberi dengan sukacita. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Persembahan seluruh hidup di atas mezbah-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat. Tidak dengan
bagimu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur padamu, kasih-Mu yang membuat kami ada pada hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan. Dalam jatuh bangun dan ketidaksetiaan kami, Kau tetap memberkati, memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan sebagian berkat yang Kau berikan untuk kami bawa untuk pekerjaan di rumah-Mu di tempat ini. Biar makin banyak orang memuji-muji nama-Mu dan mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, berkati mereka yang mengelolanya, takut akan Tuhan dan kasih kepadamu. Biar ini semua boleh menjadi berkat di rumah-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak dari keluarga Kristen yang tidak mampu, yang ada di seluruh Indonesia, agar bisa memperoleh kesempatan untuk mengecap pendidikan sebagaimana mestinya. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini. Bagi ekonomi yang rendah, bagi ekonomi yang tidak mampu, Bapa kami berdoa, biar ada akses, kesempatan, pertolongan dari Tuhan, supaya mereka dapat kesempatan pendidikan yang seharusnya mereka terima. Bapa, hilang segala pergumulan mereka, dengan orang tua kesulitan mereka, apapun keterbatasan mereka, Tuhan hibur mereka, kuatkan mereka. Tuhan yang mengasihi kami dan Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan kuatkan mereka. Gerakkan hati kami, pimpin kami untuk juga kami boleh menjadi berkat buat banyak. Nah, orang-orang khususnya yang membutuhkan pendidikan yang seharusnya mereka terima. Bapa di surga, kami serahkan semua lapangan ini. Kuatkan dan hibur mereka, pimpinnya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah kita agungkan nama Allah kita, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersandarlah kepada Tuhan dan janganlah andalkan kekuatan kita sendiri dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dan penyertaan dengan Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang saya perlu sampaikan terkait dengan kebijakan gereja mengenai penggunaan masker di dalam ibadah. Setelah mempertimbangkan khususnya mengenai pelonggaran terkait PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah, maka bidang ibadah mulai minggu ini dan ke depan memberlakukan bahwa para petugas, para pelayan ibadah, liturgis, singer, paduan suara yang melayani di hari Minggu diperbolehkan untuk melepaskan masker di saat melayani dengan kondisi dan kesepakatan yang telah diambil di dalam pelayanan. Nah, untuk pelepasan masker ini sifatnya bukan diwajibkan, tetapi diperbolehkan. Nah, sedangkan untuk kita, jemaat sekalian yang hadir dalam ibadah, gereja memberikan himbauan, jadi sifatnya juga bukan wajib, tapi himbauan, bahwa kita sedapat-dapatnya selama beribadah diharapkan tetap menggunakan masker. Walaupun kita tahu bahwa aturan mengenai penggunaan masker ini sudah dilonggarkan oleh pemerintah. Tetapi kita tentu diminta untuk tetap bijaksana dan tentu kita diharapkan tetap bersikap dewasa supaya kita tahu kapan harus membuka masker, kapan tetap harus mengenakan masker. Itu saya yang ingin saya sampaikan. Untuk warta yang lain saya serahkan kepada liturgos untuk menyampaikan dan Tuhan memberkati. Sebelum kita teruskan warta kita, mungkin di antara kita ada yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini ada. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berdiri di tempat untuk kami dapat mengenalnya. Yang baru pertama kali hadir, ya kita berikan tepuk tangan. Ada saudara kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jika belum ada tempat ibadah yang tetap, kami sangat bersuka cita untuk kita sama-sama dapat beribadah. Saudara akan datang kembali beribadah bersama kami di tempat ini. Selamat datang untuk semua kita yang beribadah di tempat ini. Kita bersyukur dapat beribadah saat ini. Kemudian warta berikut, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Hotmian Boru Situmorang pada hari Minggu 15 Januari 2023. Almarhumah adalah orang tua dari Ibu Realita Panjaitan dan Bapak Yanto Manurung, serta nenek dari saudara Immanuel Onward dan saudari Elia Jen. Almarhumah telah dimakamkan di Cikadut pada hari Selasa 1 Januari. Tidak kelihatan? Ya. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKI Hosana mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kelas Bina Pranikah. Kelas Bina Pranikah akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2023, setiap Rabu pukul 7 malam, secara online via Zoom. Bagi pasangan yang ingin mengikuti kelas Bina Pranikah dapat mendaftarkan diri ke Tata Usaha GKI Hosana dengan syarat salah satu pasangan sudah menjadi anggota jemaat GKI Hosana. Kelas Bina Pranikah hanya diadakan 1 tahun 1 kali. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Vivi seperti nomor HP yang sudah tertera. Seminar pembukaan STUJK 2023. STUJK, Sekolah Teologi untuk Jemaat Kristen, akan mengadakan seminar untuk mengawali tahun pelajaran baru pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 6:30 malam. Tema belajar banyak buat apa? Doktrin dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembicara akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Hari Sugianto, DMin, Ketua STT Saat Malang. Acara ini akan dilakukan secara on-site di GKI Hosana dan online via YouTube. Jemaat didorong untuk mengajak anggota kelompok kecil, keluarga dan kerabat untuk mengikutinya. Tersedia souvenir terbatas untuk 200 pendaftar pertama yang hadir secara on-site. Pendaftaran dapat dilakukan di meja pendaftaran setelah selesai ibadah atau melalui ada link yang tertera
Mari belajar bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang berikut, pelatihan penginjilan. Seandainya kesayanganmu meninggal dunia hari ini, apakah dia akan masuk surga? Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Ikutilah pelatihan penginjilan evangelism explosion yang akan diadakan setiap hari Senin pukul 6 sore. Mulai 6 Februari 2023 selama 10 kali pertemuan. Oke, ini sama ya, apakah dia? Oke. Warta selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.